Baliknya kan mudah. Kalau kera itu berubah jadi manusia, kera sekarang itu yang di kebun binatang itu udah jadi manusia semua. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Salam Rahayu. Setelah video kemarin, tentu apa ya bisa dibilang, orang tuh tahu. Ternyata begini loh, Mbak Alwi itu begini, kaum-kaum yang suka ngaku Tuhan Nabi itu begini. Selama ini orang itu kan dijejali apa sih? Dogma. Kalau ente tidak gini, walat. Intinya kan itu. Sebenarnya ini lanjutannya, bisa dibilang apa ya? Ini menjawab banyak hal, tapi dibalut dengan cara yang simpel. Seperti tes DNA. Kenapa mereka tidak berani tes DNA? Padahal salah satu tokoh utama mereka itu juga pernah berkata tes DNA. Setelah tahu hasilnya seperti apa, diam. Memang secara nasab tes DNA itu tidak bisa, itu bisa dibilang apa ya, membedakan antara hasil zina, perkosaan, dan dengan cara yang baik-baik dalam artian sah. Itu tidak bisa, tapi secara biologis jelas bisa menentukan. Cara biologis, hasil sains, pengetahuan itu juga bagian dari apa sih peradaban manusia, peradaban dunia, peradaban kehidupan, kemajuan kehidupan, dan lain sebagainya. Jika ada orang itu lalu tiba-tiba anti dengan berbagai macam alasan dengan hasil teman DNA, lihat saja itu berapa jumlah kasus, berjuta-juta kasus diselesaikan dengan tes DNA. Anak tertukar dan lain sebagainya, banyaklah, pernah saya ucapkan di video yang lama. Tes DNA itu tidak asal dapat, tidak asal bisa, itu enggak. Penelitiannya tuh wah, menghabiskan waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun. Tidak mudah. Ilmu itu untuk menghasilkan itu, kalau bukan karena ridhonya Tuhan, ridhonya Allah ke manusia, ke umat manusia, nggak akan bisa. Nah, yang konyol itu kan menyamakan lalu apa ya dengan teori Darwin. Dikira itu misalkan hewan punya kaki, manusia punya kaki itu sama gitu. Kan tidak. Kalau teori Darwin itu dipakai alasan, itu hanya alasan saja sesungguhnya. Setelah tahu ternyata Mbak Alwi itu beda dengan zuriat Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad yang asli. Setelah tahu, mereka memakai alasan itu. Oh, berarti sama saja mengesahkan bahwa manusia itu dari kera gitu kan. Baliknya kan mudah. Kalau kera itu berubah jadi manusia, kera sekarang itu yang di kebun binatang itu udah jadi manusia semua. Iya kan? Hasil evolusi itu kan tidak seperti yang Darwin katakan itu sesungguhnya. Teori Darwin itu teori yang lama, teori kuno, terbantahkan dengan berbagai macam ilmu yang baru. Ini bisa dibilang lanjutan dari uraiannya Kiai Imaduddin soal tes DNA, tapi ini nggak banyak kok. Ini dia videonya. Nasab mereka tidak terverifikasi. Nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya diperiksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh mesin, set. Oh, ini golongan darah. Oh, begitu juga tentang tes DNA. Diambil sampelnya bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan. Kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin, kemudian kelihatan. Oh, ini Kiai Nur Khalis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60.
Luhur yang ke-61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogroup ada haplotype, ada haplogroup. Haplogroup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak. Itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan lebih banyak ada mutasi genetik. Nanti ada B, C, D. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim. Dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan. Ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi. Karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib-Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj jadi situ. Gak percaya ini Kiai Khalis, masya Allahnya gak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G. Karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim. Asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus, kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut. Akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel. Anaknya 12.
Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah itu udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA. Ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabit kabas. Mesin itu ya kan namanya mesin. Tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilawan. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh abah suruh khotbah, nggak mau. Nggak, katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu. Katanya. Yang penting tidak ketemu abah. Kalau misalnya positif, oke kalau begitu. Artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini. Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah, kayaknya kena saya nih. Kebetulan saya punya adik sarjana kesehatan. Punya nggak tes COVID? Ada Kang, katanya. Bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan. Tolong jangan kasih tahu. Iya Kang, nggak apa-apa. Akhirnya pas di tes DNA kan dilihatin aja. Seret. Waduh, positif Bang. Aduh. Udah santri mau salaman, nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang saya nggak mau nemuin. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya. Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong, dia digaji negara loh, bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai bahasanya nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak. Satu Masehi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa wafat 37 Masehi. Umur 37 wafat. Wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah.
Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun, Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja, Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyatin, jangan waladolin. Ada lakum dinukum waladolin. Ini sholat nggak berhenti-berhenti. Amin lagi. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mindain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita nggak percaya ada Rasulullah minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang nggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyati. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa beli Pak kitabnya itu As-Sajarah Al-Mubarakah, sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab, Pak. Karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu tidak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran semuanya Syiah. Kata Ustadz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua. Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad ke-5 semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madzhab Syafi'i di abad ke-5. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turunan Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya. Mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia Ahli Sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait. Dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi. Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Itu Syiah asli itu. Yang ada di Yaman itu Syiah aslinya ada di Son'a.
Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih, namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman, turunan Nabi dari Jalul Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan. Itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman. Kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis. Ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa, sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya. Waduh, perang dulu. Dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang, Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang dulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan, kemudian datang panggilan jihad. Wih katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini enggak kiai ini, kiai lihat ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan, pengennya gerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Kenapa orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara? Betul nggak? Karena apa? Gen kita gen perang. Dari zaman Ken Arok kita perang melulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada. Macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung. Akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama.